Halo guys, perkenalkan nama saya Yohana Designasari dari Prodi Manajemen dengan NPM 23411147 kelas MNJ 23B dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang controlling. Controlling dapat merujuk pada konsep dan proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, controlling melibatkan pengawasan, evaluasi, dan koreksi terhadap kinerja organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Controlling melibatkan pemantauan berbagai aspek kinerja organisasi, termasuk keuangan, produksi, penjualan, dan lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, laporan keuangan, dan metode lainnya. Proses controlling juga melibatkan perbandingan antara hasil akurat dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat perbedaan antara hasil akurat dan standar, langkah-langkah pembaikan dapat diambil. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara kinerja akurat dan kerencanaan, controlling melibatkan langkah-langkah korektif untuk memperbaiki masalah tersebut. Ini dapat melibatkan perubahan pada proses, perubahan dalam alokasi sumber daya, atau tindakan korektif lainnya. Pengembalian melibatkan siklus umpan balik yang berkelanjutan. Informasi tentang kinerja akurat dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana dan standar di masa mendatang. Controlling melibatkan inovasi yang diperlukan bagi manajer untuk membuat keputusan yang tepat guna meningkatkan kinerja organisasi. Fungsi dari controlling dalam konteks manajemen adalah menjaga dan merangkap aktivitas organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi utama controlling adalah membantu kinerja organisasi dan unit-unit fungsional. Ini mencakup pemantauan terhadap pencapaian tujuan, hasil finansial, dan kinerja operasional secara keseluruhan. Controlling melibatkan perbandingan hasil akurat dengan standar atau kerencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi apakah organisasi kinerja sesuai dengan harapan atau ada penyimpanan yang perlu ditangani. Jika terdapat perbedaan antara kinerja akurat dan standar, controlling melibatkan tindakan perbaikan dan koreksi. Ini bisa mencakup penyesuaian rencana, pengoptimalan proses, atau langkah-langkah korektif lainnya. Informasi yang dihasilkan dari proses controlling memberikan dasar bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Hal ini dapat mencakup keputusan terkait alokasi sumber daya, perubahan rencana, atau strategi bisnis. Controlling menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada tim manajemen, membantu mereka memahami kinerja akurat dan membuat perubahan yang diperlukan. Fungsi controlling melibatkan identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ini dapat mencakup pengurangan pemborosan, peningkatan produktivitas, dan pengoptimalan proses. Salah satu aspek utama dari controlling adalah pengambilan biaya. Ini melibatkan pemantauan dan pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan mereka tanpa mengalami pemborosan atau kelebihan biaya yang tidak perlu. Controlling membantu mengidentifikasi resiko-resiko potensial dan peluang-peluang yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini, organisasi dapat merespon secara proaktif terhadap perubahan lingkungan. Fungsi controlling juga melibatkan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan.
Ini membantu menilai sejauh mana rencana dan strategi yang telah ditetapkan telah berhasil diimplementasikan. Melalui fungsi-fungsi ini, controlling membantu organisasi untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan, meningkatkan kinerja, dan merespon perubahan lingkungan dengan cara yang adaptif dan efektif. Konsep dari controlling melibatkan berbagai prinsip dan pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep controlling dimulai dengan perencanaan. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan standar yang akan dicapai oleh organisasi. Perencanaan ini kemudian menjadi dasar untuk pengukuran kinerja dan evaluasi dalam proses controlling. Kontrol bukanlah tindakan satu kali, tetapi merupakan proses berkelanjutan. Organisasi perlu terus memantau kinerja mereka secara rutin untuk mengidentifikasi apakah mereka berada pada jalur yang benar atau jika ada penyimpanan yang perlu diperbaiki. Konsep controlling melibatkan pengumpulan umpan balik secara teratur dari hasil pemantauan. Umpan balik ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kinerja aktual sesuai dengan rencana dan standar. Umpan balik ini membentuk dasar untuk tindakan korektif dan perubahan yang mungkin diperlukan. Proses controlling melibatkan evaluasi kinerja akurat dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembandingan ini membantu mengidentifikasi finansial dan memberikan pemahaman tentang penyebab perbedaan tersebut. Salah satu konsep utama dari controlling adalah tindakan korektif. Jika terdapat penyimpanan atau perbedaan yang signifikan antar kinerja aktual dan standar organisasi, perlu mengambil tindakan korektif untuk membawa kinerja kembali ke jalur yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan bagian integral dari controlling. Informasi yang dihasilkan dari proses controlling memberikan dasar bagi manajer untuk membuat keputusan yang cerdas terkait dengan pembagian kinerja, alokasi sumber daya, dan penyesuaian rencana. Konsep controlling juga mencakup fleksibilitas. Organisasi perlu dapat penyesuaian di rencana dan strategi mereka sesuai dengan perusahaan dalam lingkungan internal dan eksternal. Pengukuran kinerja adalah elemen kunci dari konsep controlling. Ini melibatkan penggunaan berbagai metris dan indikator untuk menilai sejauh mana tujuan telah dicapai dan diukur. Melalui penerapan konsep-konsep ini, organisasi dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan mereka sampai tetap responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Controlling memiliki berbagai manfaat yang dapat membangun organisasi mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kinerja. Controlling membantu organisasi dan memastikan bahwa setiap unit fungsional berkinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu menyelaraskan upaya seluruh organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Proses controlling membantu dalam pengendalian biaya dan pengelolaan anggaran. Dengan memantau pengeluaran dan kinerja finansial, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai dan memastikan keberlanjutan keuangan yang sehat. Dengan pemantauan kinerja yang cermat, controlling membantu organisasi mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat melibatkan perbaikan proses, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya. Informasi yang dihasilkan dari proses controlling melibatkan dasar yang kuat bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Manajer dapat membuat keputusan berdasarkan data kinerja aktual, bukan hanya pada estimasi atau preferensi subjektif.
Controlling membantu organisasi mengidentifikasi resiko-resiko potensial atau peluang-peluang yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencanaan. Ini memungkinkan organisasi untuk memproses secara proaktif terhadap perusahaan lingkungan. Proses controlling juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Dengan mengukur pencapaian tujuan dan standar kinerja, organisasi dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Controlling yang berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk terus memperbaiki operasional mereka. Dengan mengidentifikasi penyimpanan dan memperbaikinya, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan. Controlling membantu organisasi dalam mengelola perubahan dengan lebih baik. Dengan pemantauan yang cermat, organisasi dapat mengidentifikasi dampak perubahan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Melalui proses controlling, organisasi dapat meningkatkan tingkat akurat di antara anggota tim dan unit fungsional. Setiap unit bertanggung jawab atas perencanaan tujuan dan kontrol, membantu memastikan bahwa dapat memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, membantu mereka tetap konstruktif dan adaptif di tengah perusahaan lingkungan. Kesimpulan dari konsep fungsional controlling adalah bahwa proses ini memiliki peran yang krusial dalam manajemen organisasi. Melalui pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif, controlling membantu organisasi mencapai tujuan mereka, meningkatkan efisiensi, dan tetap responsif terhadap perubahan lingkungan. Controlling merupakan tahap yang terintegrasi dengan perencanaan, dan rencana yang baik perlu diikuti oleh pengawasan dan tindakan kontrol untuk memastikan implementasi yang efektif. Proses controlling bukanlah tindakan satu kali, melainkan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perusahaan dan ketidaksesuaian dengan cepat. Informasi yang diperoleh melalui controlling memberikan dasar yang kuat bagi manajer untuk pengambilan keputusan yang informasional dan objektif, meningkatkan akurasi dan efektivitas kebijakan organisasi. Kontrol membantu organisasi mengelola biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengidentifikasi peluang penghematan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Controlling membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih efektif dan pemanfaatan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Melalui tindakan korektif dan penyesuaian, controlling mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kinerja organisasi, menciptakan siklus pemantauan dan peningkatan. Proses controlling dapat meningkatkan akuntabelitas di seluruh organisasi, mendorong tanggung jawab yang lebih tinggi di antara anggota tim dan unit fungsional. Kontrol membantu organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat terhadap dinamika pasar dan persaingan. Secara keseluruhan, controlling bukan hanya sebagai alat untuk membantu kinerja, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung kelangsungan dan kemajuan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang controlling, semoga membantu. Terima kasih.